Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Ketua kelasnya. Mewakili. Boleh. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke anak-anak, hari ini saya meneruskan pembelajarannya Bu Alfi tentang berpikir komputasional. Sebelum kita masuk di pembelajaran, saya absen terlebih dahulu. 10.3 ya. Ahmad Beni. Al-Ghafur. Andi Mega. Ayu Nur Cahyani. Kurang apa? Kurang? Alfani. Di belakangnya. Ini. Budi Rahmanto. Dika Avansa. Dika? Dini Amelia. Farhan Aminul. Febian Khairul Imam. Ada? Alfa. Firsa Kristiana. Fitriani. Himayatun Nufus. Ihsan Ubaidillah. Imam Wahyudi. Kamilia. Alvan Afrido. Meilani. Muhammad Habibi. Muhammad Halik. Sakit Alfa? Muhammad Harifin. Muhammad Febrianto. Alfa. Muhammad Firdaus Zamroni. Muhammad Haris. Nabilatus. Nadia Hanikoh. Nadia? Nggak fokus. Nafilatur. Putri Ana. Putri Melinda. Riris. Robi Kurniawan. Siti Aisyah. Syahrani. Taufik Hidayat. Ulfatul Hasanah. Wilda Ramadhani. Wulandari. Oke, perhatikan. Jadi ini yang kita bahas.
Jadi kalau kemarin kalian sudah selesai materi berpikir komputasional, sudah selesai kan ya di bab 1? Menurut kalian berpikir komputasional itu apa intinya? Ada yang tahu? Tempe sama ikannya mungkin? Berpikir komputasional. Disuruh berpikir seperti komputer, Pak. Hah? Sistematis, Pak. Karena komputer itu sistematis, Pak. Atau ada yang lain? Apa? Ayo. Berpikir komputasional. Biasanya dalam memecahkan suatu masalah, kalian kan tidak moro-moro langsung kamu harusnya gini. Tapi kan paling tidak kamu tahu runtutan masalahnya apa. Baru kamu bisa menyimpulkan bagaimana caranya. Kan ya, Rek? Misalkan dari kalian ada yang sedih dari pagi sampai pulang sekolah. Terus kiranya ternyata dia putus cinta. Kiranya semua satu kelas mengira dia putus cinta, padahal enggak. Karena kamu tidak tahu masalahnya itu apa. Sama, Rek. Rumahnya yang paling jauh di sini siapa? Mana rumahnya? Mana rumahnya? Selain Ledombo yang paling jauh mungkin ada lagi? Itu paling jauh sudah di kelas ini ya? Salam. Duduk sesuai yang kosong dah. Oke, paling jauh nih Ledombo. Ada yang paling jauh lagi nih. Hah? Sumber Bulus. Mana mau? Salating. Daripada Ledombo paling jauh. Sama ya? Lebih jauh Ledombo apa Salating? Oh, Ledombo. Oke. Kalian tahu dari Ledombo ke sini itu berapa menit? Sekitar setengah jaman lah berarti ya. Itu sudah lewat jalan alternatif. Sudah lewat jalan tikus sudah. Ya, lewat Serangan sudah. Kalau tidak lewat jalan tikus atau jalan alternatif bisa sampai berapa jam? Sekitar 20 menit. Apa yang membedakan terus akhirnya? Jalannya sulit, banyak bebatuan, terus 20 menit lebih. Agak muter. Oh. Oke. Nanti PR-nya guru bahasa Indonesia ini nanti. Oke, perhatikan. Ada yang mau ngomong di depan? Silahkan, saya yang duduk di situ. Udah ya, perhatikan ya. Jadi berpikir secara sistematis itu termasuk berpikir komputasional. Jadi bagaimana caramu agar cepat sampai ke tujuan. Entah itu kamu lewat jalan alternatif, lewat depan rumahnya warga-warga dan lain sebagainya. Pokoknya ke sekolah kamu cepat. Sedangkan ada jalan yang enak tapi muter. Akhirnya apa? Akhirnya lama. Akhirnya kamu kan mikir, kok saya timbang muter, mending saya lewat jalan ini. Itu salah satu bentuk berpikir komputasional. Jadi bagaimana kamu mencapai tujuannya itu cepat, tepat, tapi aman. Gitu, Rek. Nah, di sini kita lebih ke pengaplikasiannya sekarang. Kamu tahu coding, tahu KA, AI. Tahu AI ya? Apa menurut kamu AI itu? AI itu ChatGPT, oke. Ada AI yang lain mungkin? Cici, tetangga saya Cici itu. Terus apa lagi? ChatGPT, Cici, Gemini katanya, oke. Gemini, ada lagi yang lain? Hah? Ada lagi? Hah? Meta AI, ada lagi? Hah? Jupri AI? Ada, Sare? Ada lagi mungkin? Ada lagi?
Hanya ini, ada 4 saja. Apa ayo? Oke, kalian tahu bentuknya AI ya? Ada Meta, ChatGPT, ada Cici, terus ada apa lagi tuh tadi? Ah, itu. Sudah pernah pakai? Pernah pakai ya? Kalian biasanya pakainya untuk apa biasanya? Pelajaran cari jawaban berarti. Oke. Oke, sebelum ke penggunaan AI, halo. Yang di bawah damai dulu ya. Sebelum ke pengaplikasian atau penggunaan, tahu nggak AI itu apa? Ya itu barusan. Apa itu? Saya dengar ada intelijennya itu barusan. Apa itu? AI? Jangan gini ya. Kamu selalu pakai, tapi kamu tidak tahu AI itu apa. Apa? Sebagai sumber informasi, oke. Saya tanya AI-nya dulu. Itu singkatan atau kepanjangan dari apa AI? Artificial Intelligence. Artinya apa itu? Kalau di bahasa Indonesia kan? Itu kan singkatannya deh. Artinya apa itu AI itu? Kecerdasan buatan. Siapa yang buat? Manusia. Harusnya kalau disandingkan mana yang lebih pintar, manusianya apa AI-nya? Harusnya manusianya. Tapi apa? Tapi kita sudah bergantung sama AI. Akhirnya pinteran AI-nya daripada kita. Kok bisa, Pak? Semua hal yang kamu cari, semuanya kamu cari di ChatGPT, ada yang di Meta, ada yang di mana lagi? Banyak tuh ya, ada yang di Cici. Jadi kita ketergantungan sama AI akhirnya. Pak, kalau seperti itu terus apa yang terjadi? Kan kasihan otak kalian nanti. Kan iya deh. Sama kayak sepeda, oli tidak dipanasi selama 1 bulan. Apa yang terjadi? Kering, cekat itu deh. Atau tidak bisa hidup lagi. Karena sudah lama tidak dihidupkan. Sama seperti otak manusia deh. Kamu tetap pakai AI tapi sesuai dengan etika. Etikanya bagaimana? Sesuai dengan kebutuhan. Namanya AI itu kan asisten pribadi kalian. Kalian bisa pakai AI apa saja. Namanya asisten itu kan pembantu. Kan ya, deh. Yang mikir tetap kalian, yang bantu-bantu AI-nya. Harusnya gitu. Jangan kebalik, AI-nya yang jadi majikannya, kamu yang jadi pembantunya. Jangan kebalik. Karena itu ketergantungan sama AI. Oke, di materi ini pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Kita kenalnya KA, kecerdasan artifisial. Jadi tujuan pembelajaran kali ini kalian itu mampu mengenali dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Nggak kelihatan ya? Bentar. Kelihatan dikit. Mana saudara? Sabar ya.
Oke, jadi pada intinya tujuan pembelajaran kali ini kalian itu harus bisa mengoperasikan minimal atau menggunakan itu bisa untuk referensi tugas atau membuat tugas itu sendiri. Sini banyak sebenarnya materi yang akan saya sampaikan, cuman ya kita bahas sedikit-sedikit saja. Jadi istilah KA atau kecerdasan artifisial itu atau AI yang kita kenal ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan itu kita biasanya pakai di dunia pendidikan KA. Jadi dikenalkan pada lokakarya Dortmund Challenge tahun 1956, sudah lama nih, oleh John McCarthy dan koleganya. Mereka mendefinisikan KA itu adalah ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Sejak saat itu konsep dan penerapannya mengalami evolusi yang signifikan. Sekarang di Cina, kalau tahu robot humanoid, ya, dia itu bisa bermain dengan anak-anak. Itu robot tuh, Rek. Saking canggihnya AI. Jadi robot sudah dikasih otak sendiri, sudah dikasih chip istilahnya atau CPU, dia bisa merekam apa yang dia lihat, kemudian dia langsung aplikasikan dengan gerakannya. Ada yang berbentuk anjing, ada yang berbentuk manusia, macam-macam sekarang. Anjing itu sekarang ada yang juga dibuat militer. Itu AI sudah. Jadi dia tahu nih mana itu prajurit atau temannya sendiri, mana lawan atau mana pencuri. Dia sudah tahu. Kan sudah bisa mikir seperti manusia ya. Saking canggihnya. Lama-lama nanti kalah nih manusia sama robot. Kalau manusianya tinggal duduk manis, main HP, scroll TikTok, buat robot ngelakin aing misalkan. Dia tuh bikin air tuh. Di Cina juga sekarang yang barista, yang jadi barista sekarang robot. Yang jadi barista robot sekarang. Jadi semua pekerjaan kayaknya berbasis robot dah. Kalian cuma duduk diam, scroll TikTok, tinggal pesan GoFood, Gojek gitu ya. Dan mungkin nanti sekolahnya di rumah masing-masing. Tahu VR? Biasanya kalau pemain gaming, dia kalau main game ada yang apa ya, yang ke mata kayak 3 dimensi itu. Ya VR itu ya, game VR ya. Nah, sudah tahu kan? Mungkin sekolahnya online semuanya. Avatarnya bikin sendiri-sendiri, dikasih nama di kepalanya gitu ya. Bisa aja kan? Kalian hanya duduk manis di rumah, yang sekolah itu avatarmu, yang dapat ilmu itu ya kamu secara visual dan audio. Kamu bisa melihat langsung gurumu mengajar dan mendengarkan. Kamu duduk-duduk, tiduran, bisa dapat ilmu. Mungkin nanti tapi ya. Tapi akibatnya kalau orang atau manusia itu lama tidak berjalan, tidak bergerak, tidak ada aktivitas sama sekali, apa yang akan terjadi? Lumpuh, ada yang lumpuh, ada apa lagi? Mungkin obesitas, semuanya pada gemuk karena cuma duduk diam sambil nyemil. Itu kemungkinan ya. Tapi AI sesuai penggunaannya. Kalau kalian kreatif, AI itu bisa jadi konten-konten yang mungkin kalau kalian tahu nenek-nenek yang main tembak-tembakan yang ada di atas. Itu AI itu, Rek. Bukan nenek-nenek beneran ya. Terus ada lagi nenek-nenek yang jalan begini, terus di belakang ada gapura Kecamatan Sukowono, Kecamatan Jelbuk. Kepala desa dan gitu ngomong gitu. Pernah tahu? Itu garapan AI. Pak, kita bisa bikin? Bisa. Nggak usah bayar, gratis bisa. Pakai Gemini Veo 3 bisa, Veo 2 juga bisa. Pak, gimana caranya? Kalian hanya tinggal ngasih perintah. AI, bikinin saya gini. Dibikinin enggak sama AI? Dibikinin. Cuman promnya atau perintahnya harus spesifik, Rek. Itu.
Oke. Saya cari yang tadi itu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi definisi sudah, pengoperasian dan penerapan juga sudah barusan saya jelaskan. Kemudian karir di bidang KA itu banyak. Karena kalau sekarang penelitian cukup robot sekarang. Kalian tidak usah, atau gini, kalian di rumah sakit perut, keluhannya pusing dan lain sebagainya. Kalian tanya di ChatGPT, saya sedang sakit gini, ini. Dijawab nggak sama ChatGPT? Kemudian rekomendasi obat apa yang perlu saya beli, dijawab lagi tuh. Jadi semuanya kayaknya dalam genggaman ya. Cuman dalam genggamannya jangan cuma scroll TikTok, story dan lain sebagainya ya. Jadi kalau di bidang karir itu banyak sekali manfaatnya. Yang penting tidak dibuat ke hal-hal yang negatif ya. Misalkan, Pak, saya punya ide cara hack wifi misalnya. Mungkin sering kalian lakukan di rumah. Nggak hack wifi, awalnya dari hack wifi, hack ATM, akhirnya hack data negara. Ada dicari tuh kalian nanti. Terus kemudian kolaborasi dengan perangkat. Nanti kita bikin suatu project atau hal baru dengan KA. Apa itu artifisial, kita sudah bahas. Jadi di Jepang bikin makanan, cuci piring, itu sudah robot. Cuman tangannya torek, ceret, pesanan datang sudah. Sekarang serba robot sekarang. Canggihnya luar biasa. Kita lanjutkan. Ya, boleh. Nah, ini asisten KA yang bisa kalian coba di rumah mungkin, atau saya bikin ini, saya pakai Canva ya. Kalian bisa pakai Canva juga kalau mau bikin presentasi. Jadi ada era simbolik sampai sekarang. Nah ini. Jadi AI atau asisten yang kita bisa pakai atau kita operasikan, duduk, nice. Ada macam-macam ya. Jadi perangkat yang mampu dan memahami atau merespon percakapan manusia secara alami yang sering digunakan untuk layanan pelanggan, dukungan teknis, dan asisten pribadi. Contoh aplikasi yang termasuk pada kategori ini adalah Google Assistant. Sekarang balas pesan pakai suara kan bisa, pakai pakai Meta itu. Jadi kalau ada pesan langsung bersuara itu bisa. Kalian juga bisa langsung, tidak usah mengetik, langsung pakai suara juga bisa. Di handphone kalian juga mungkin, oke Gemini bukakan saya WhatsApp. Oke Google bukakan saya WhatsApp. Oke Google bukakan saya kamera. Itu bisa dalam keadaan handphone mati. Sudah pernah coba? Oke. Di sini ada Copy AI. Terus ada ChatGPT di situ, ada Jasper, ada Grammarly,
Terus banyak nih ya, ada banyak platform AI yang bisa kita pakai. Kalau kalian mau bikin video sinematik dan lain sebagainya, serba AI sudah. Ada Capcut yang juga AI sekarang yang terbaru. Tapi kalau mau premium bayar ya. Kalau mau premium bayar ya. Kalau mau serba bayar. Ya karena yang bikin juga butuh modal. Biar balik modal makanya disuruh bayar. Yang paling sering kalian pakai biasanya apa? Capcut, apalagi? Hah? Canva, apalagi? Hah? Apa tuh AM? Oke. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi mungkin? Selain itu, ChatGPT sering dipakai juga. Gemini mungkin? Kalau Canva sering ya? Kalau Canva kalian biasanya pakai apa? Untuk apa? Buat poster. Apa lagi? Tugas kayak ini ya, bikin slide ini ya, PPT. Canva kalau kalian tahu itu bisa bikin animasi. Bisa bikin animasi kayak nenek-nenek pakai pistol itu ya. Apa bisa Pak pakai Canva? Bisa. Pernah kalian coba? Belum ya? Bisa kok. Nanti saya ajari. Jadi misalkan foto, ini mungkin pernah kalian coba foto kalian, terus kalian bisa ngomong, bisa gerak. Padahal itu cuma foto. Pernah coba? Pernah coba enggak? Sudah ya, ada yang sudah. Ada yang sudah. Itu bisa, Rek. Jadi hanya modal foto saja, kamu ngomong sesuai dengan suara karakter yang kamu inginkan, bisa. Di CapCut katanya bisa. Nah, kalian bisa coba itu nanti. Banyak sekali fungsinya, apalagi untuk tugas-tugas kalian ya. Silakan kalian pilih salah satu platform atau AI yang sering kalian pakai. Kemudian ya. No, jangan game. Kita bikin sesuatu dulu. Silahkan kalian buat kalian buat poster yang memang sering kalian kuasai ya. Kalian buat poster tapi temanya itu tentang lingkungan hidup. Bikin semenarik mungkin. Buat semenarik mungkin ya. Kalian bisa pakai AI yang ada di depan. Kalian boleh pakai Canva, bebas. Pokoknya satu anak atau satu kelompok bisa buat satu poster. Lingkungan hidup. Gak apa-apa, boleh. Jadi paling enak satu bangku satu kelompok gitu dah. Paling enak satu bangku satu kelompok. Oke? Ada pertanyaan lagi? Temanya tentang lingkungan hidup, entah itu jagalah kebersihan, buanglah sampah dan lain sebagainya. Pokoknya buat gambar atau poster yang menarik. Pak, boleh video pendek? Boleh. Pokoknya temanya lingkungan hidup. Terserah mau pakai platform yang mana, pilih sesuai yang sering kalian pakai. Canva boleh. Berarti kalau tidak ada ketikan webnya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Jadi tadi tugasnya bagus-bagus. Ada yang sudah buat poster, ada yang sudah bikin video, ada yang masih proses. Jadi dari prosesnya tadi idenya sangat kreatif. Dan ini saya contohkan barusan ya. Saya buat video pakai VO 3, Gemini VO 3. Hasilnya seperti ini, tapi kalau VO 2 itu udah ada suaranya. Tapi kalau kalian pakai VO 3, itu suaranya ada, hasilnya bagus, tapi harus bayar. Tapi kalau kalian punya akun belajar.id, belajar.id, kalian bisa pakai Canva, bikin seperti ini. Dan itu gratis.
Gitu, Rek. Nah, kesimpulannya kalian boleh pakai AI, tapi ada batasnya. Jadi AI itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu kalau tidak ada kreativitas dari kalian sendiri. Jadi misalkan AI kan banyak nih sekarang, macam-macam. Tapi kalau tidak ada prompt, tidak ada perintah dari kalian, ya kalian juga tidak membutuhkan, AI itu tidak akan dipakai, Rek. Jadi kreativitasnya sudah bagus tadi, bikin video, bikin ini, meskipun banyak kendala ya, tidak masalah. Untuk hari ini kita cukupkan karena sudah beristirahat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan penggunaan AI yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.